Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Cari fungsi alih YS per XS. Sebelum mulai ke soal, buat lo yang belum nonton video teori tentang Mason's Gain Law, gue saranin lo untuk nonton dulu, supaya nanti lebih gampang untuk mengerti bagian yang ini. Oke? Nah, buat lo yang udah nonton, sekut. Ini adalah salah satu contoh dari SFG yang rumit. Nah, makanya dia harus diselesaikan pakai Mason's Gain Law. Pertama, kita tulis dulu tujuan akhir. Oke, seperti biasa. Karena kalau nggak ada tujuan akhir, nanti lo, ya, gimana hidup lo gitu kan. Tujuan akhir kita adalah, mencari transfer function, yaitu adalah ini, YS per XS. Yang rumusnya adalah dari Mason's Gain Law. Ini, sigma, di sini PK, delta K. Ini di luar. Dibagi delta. Oke, jadi tujuan kita adalah nyari PK-nya, nyari delta K, dan nyari delta. Pertama-tama, sambil gue simpulin dari video teori yang sebelumnya, kalau ada soal gini, kita pertama tentuin dulu node-nya. Kemudian habis tentuin node, ada tentuin path-nya, kemudian tentuin loop-nya ada berapa. Kita ini sekalian cari nilai gains-nya, nilai cari PK, ini dapat nanti nilai gain loop-nya, terus nanti ujung-ujungnya ke delta K. Baru deh kita cari ini, si delta. Udah gitu masukin rumus. Pertama, kita cari node dulu nih. Di soal ini ada berapa node nih kira-kira? Ada 5, 6, 7. Ada berapa? 4 ya. Mana aja? 1, 2, 3, 4. Ini output dan input ya. Jadi nggak masuk ke node yang angka. Berikutnya, ini udah node. Berikutnya kita ke path nih. Kira-kira ada berapa lintasan yang bisa dipakai si input ini untuk mencapai si output? Berapa? Ada 4? Enggak, ada 3 ya. Pertama yang ini, lurus, set. Lihat panahnya yang searah semua. Ini ke sini. Dan yang ketiga, ini ke sini. Oke, path-nya sudah. Belum, deng. Baru identifikasi doang. Sekarang kita tulis nih path-nya. Path yang pertama. Path 1. Ada apa aja tuh? Berarti dari X ke node 1. Node 1 ya. Ke node 2. Node 3. Node 4. Sampai ke Y. Itu path 1. Terus, path 2. Kita bikin yang ini, yang melengkung ke atas, yang gede. Berarti dari X ke node 1, node 2, node 3, bukan. Dari node 1 ke node 2, langsung ke Y. Oke. Lihat gambarnya yang ini nih, set. Nah, ke sini. Node 1, 2, langsung ke Y. Path yang 3. Dari X, dia ke node 1, ke node 2, ke node 3. Loncat dia ke sini, langsung ke Y. Nah. Oke, udah ya. Next, kalian nih kita cari si nilai PK-nya berapa. Oke, sini kita cari. Berarti path 1, kalau path 1 berarti P1. Gain-nya ada apa aja nih? Berarti ada 1 per S, 1 per S, 1 per S, dan B3. Nah, kita kaliin deh semuanya. Berarti ada 1 dikali 1 per S, kali 1 per S, kali 1 per S, dikali B3. Alias B3 per S pangkat 3. P berikutnya. Dari X, 1, 2 ke Y. Berarti ada 1 dikali 1 per S dikali, nah salah, 1 per S langsung dikali B1 alias B1 per
S. Path yang ketiga, apa tuh? Ada 1 per S, 1 per S. Terus B2. Nah, berarti B2 sama dengan E per S kuadrat. Dan ini dapat nilai PK. Oke, berikutnya loop. Loopnya ada berapa nih di sini kira-kira? Ada 3. Pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini. Yang ini itu bukan loop. Karena lihat nih, si titik akhirnya itu bukan titik awal. Jadi ini mulai di sini, akhirnya di sini. Ini mulai di sini, akhirnya di sini. Jadi loopnya cuman 3 ya. Loop yang pertama dari yang paling kecil dulu deh. Loop yang pertama 1, 2, balik lagi ke 1. 1, 2, 1. Loop 3. Loop 3 lah, buru-buru amat mas. Loop 2. 1, 2, 3 ke 1 lagi. Loop 3. Berarti 1, 2, 3, 4. Muter ke sini, balik lagi ke 1. Ya, bisa ya. Oke, sekarang kita cari DK-nya. Oh enggak, deng. Kita cari dulu lah loop gain-nya. Nah, loop gains-nya kita cari dulu. Loop gains yang 1 itu sama dengan, lihat aja gain di loop 1 ada 1 per S dikali dengan min A1. Berarti bisa langsung aja min A1 per S. Ya. Loop gains 2 ada apa aja tuh? 1 per S, 1 per S dikali minus A2. Berarti minus A2 per S kuadrat. Berikutnya loop gains yang 3. 1 per S, 1 per S, 1 per S minus A3. Berarti dikaliin semua hasilnya minus A3 dibagi S A3. Ya, ini sama lah ya. Nah, udah gitu, kita cari nih si DK-nya berapa. DK, berarti K-nya ganti di sini 1, berarti D2-nya nanti 3. Nah, tadi definisi DK apaan? 1 dikurangi total gain yang nggak nyentuh path. Ya nggak? Nah, caranya adalah, kalau kita ingin nentuin D1, berarti kita tinjaulah si path 1, kita bandingkan dengan ketiga loop ini. Ada nggak dari ketiga loop ini yang nggak nyentuh path 1? Caranya gimana? Kita lihat dulu loop 1. Dia lewat ke node 1, node 2, node 1. Sedangkan si path 1 dia lewat node 1 dan node 2 juga. Nah, berarti si loop 1 itu lewat ke path 1. Kemudian loop 2 ada 1, 2, 3, 1. Oke, 1 di sini juga ada 1, 2, sini ada 2, 3, 3. Berarti loop 2 juga lewatin path 1. Loop 3 sama, oke. Berarti si D1-nya adalah 1 dikurangi berapa total gain dari loop yang nggak kena path? 0 ya, karena nggak ada. Nah, di soal ini kebetulan untuk D2 delta 2 delta 3-nya itu dia sama aja. Dia nggak ada loop yang nggak kena ke path ini. Jadi kalau misalnya ini D2, kita tinjaunya yang path 2 nih. Ada nggak dari ketiga loop ini yang nggak lewat di path 2 ini? Caranya sama kayak tadi. Terus D3, kita lihat path 3. Ada nggak dari ketiga loop ini yang nggak ngelewatin path 3?
Nggak ada, berarti 0. Nah, gimana nih? Semisal kalau ada loop yang dia tiba-tiba jalurnya misalnya ngelewatin node yang nggak ada di path ini. Misal ada loop 4 misalnya. Ada loop 4 yang ngelewatin jalur 5, 6, balik lagi ke 5. Kita lihat, nyari D3 kan berarti kita tinjau si path 3. Ada nggak dari keempat loop ini yang nggak lewat P3? Ada kan si ini. Dia lewatnya node 5, 6, 5. Masuk ke path 3 nggak? Enggak ya kan. Nah kalau gini nanti bisa berarti si D4 1 dikurangi nilai gain dari loop yang ini. Ya, berarti ini ada nilainya nanti. Oke, bisa ya. Oke, yang belum apa nih? P udah, delta, K udah. Di next, terakhir kita cari delta. Delta apa tadi definisinya? Delta adalah 1 dikurangi gain dari individual loops atau masing-masing loop. Di sini ada 3 ya loopnya, berarti gain dari masing-masing loop ini yang ada 3 ditambah total gain dari 2 loop yang non-touching each other dikurang seterusnya gitu ya. Oke, kalau di sini berarti delta sama dengan 1 dikurang gain dari individual loops-nya adalah ada berapa aja nih? Udah kita cari. Nah, ini loop gains yang ini adalah gain individual loops. Ini gain loop 1, ini gain loop 2, ini gain loop 3. Nah, kita masukin deh. Ini adalah sum-nya ya, sum total. Ada berapa tuh? Minus A1 per S, minus A2 S kuadrat, minus A3 S pangkat 3. Nah, ada nggak loop yang dia non-touching each other? Nggak ada ya, karena semua loop ini lewatin node yang sama nih, kebetulan 2. Lewat node 2 semuanya. Jadi dia 0. Apalagi yang 3 loop yang non-touching each other, nggak ada. Nah, jadi udah deltanya ini doang ya. Sederhananya jadi 1 plus A1 per S plus A2 per S kuadrat plus A3 per S pangkat 3. Ini adalah deltanya. Oke. Delta udah dapet, DK udah dapet, PK udah dapet. Nah, baru deh kita masuk lagi ke rumus. Gue tulis ini ya. Berarti transfer functionnya adalah sigma kawasan dengan 1 dan seterusnya dari PK delta K per delta. Atau bisa juga gue tulis karena di sini ada K-nya 3 karena dia ada 3 lintasan. Ini P1 dikali delta 1 ditambah P2 kali delta 2, P3 kali delta 3 per delta. Oke, tinggal masukin deh. P1-nya berapa? Ini ya. B3 per S pangkat 3 dikali delta 1-nya 1, berarti gitu aja ya. 1. P2-nya berapa? B1 per S, delta 2-nya 1, berarti ditambah P3 B2 per S kuadrat dikali delta 3-nya 1 ya. Dibagi si delta T1 tambah A1 per S tambah A2 per S kuadrat tambah A3 per S pangkat 3. Nah, inilah transfer fungsi dari soal ini. Ya, kira-kira begitulah. Tapi kalau ini mau disederhanain lagi bisa. Ini si bawahnya ini atasnya, si bawah ini gue bikin jadi S pangkat 3 semuanya. Nanti ini per S pangkat 3, ini berapa, nanti ini coret-coret. Jadi sisa atasnya doang.
Nah, nanti kira-kira hasilnya jadi inilah. B3 tambah B1S kuadrat tambah B2S dibagi dengan S pangkat 3 tambah A1S kuadrat tambah A2S tambah A3. Nah. Oke, bisa ya?